Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber energi bagi kehidupan. Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang sumber energi? Oke, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber energi air dan juga energi listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Misalnya, digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan berbagai keperluan yang lain. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang lebih dikenal dengan istilah PLTA. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Untuk itu, kita perlu melestarikan air. Seperti yang kita lakukan pada semester 1, yaitu tentang cara menghemat air, yaitu dengan cara kita membuat poster dan kita bisa melakukan penghematan air dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya untuk menyediakan pemasokan air dan pemasokan listrik yang ada di Indonesia, sehingga kebutuhan manusia akan listrik dapat terpenuhi. Ini contoh PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Aliran air itu bisa berasal dari waduk ataupun bendungan yang lain, kemudian dialirkan akan mengenai turbin. Turbin tersebut akan berputar. Semakin deras aliran air, maka turbin akan berputar semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Turbin tersebut dihubungkan dengan alat yang dinamakan dengan generator. Generator ini mampu mengubah bentuk energi gerak dari turbin tersebut, kemudian diubah menjadi energi listrik. Dari turbin, kemudian ke generator, dan dialirkan ke perumahan penduduk, sehingga persediaan listrik dapat terpenuhi. Dengan adanya PLTA, maka kebutuhan listrik di perumahan penduduk akan bisa mudah terpenuhi. Salah satunya bisa kita manfaatkan untuk menggunakan peralatan-peralatan yang memanfaatkan energi listrik. Karena kita hidup pada zaman modern. Hampir semua peralatan yang kita gunakan itu memanfaatkan energi listrik. Contohnya pada kipas angin, itu memanfaatkan energi listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak. Ada juga pada televisi, yaitu energi listrik diubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Dan masih banyak peralatan-peralatan lain yang memanfaatkan energi listrik dalam sumber energinya. Dalam pemanfaatan energi tersebut, kita juga perlu memperhatikan lingkungan, karena lingkungan itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kegiatan manusia. Secara umum, lingkungan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, yaitu lingkungan alam, dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya. Maksudnya, lingkungan itu diciptakan dari Allah tanpa buatan manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi lingkungan dalam kehidupan manusia itu sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, lingkungan dijadikan tempat untuk mencari makan. Seperti yang dilakukan oleh petani, mereka mencari makan yaitu dengan cara mengolah sawah, yaitu membajak sawah, dengan cara menanam padi, dan sebagainya. Mereka gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Fungsi lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Dalam aktivitas sehari-hari setelah kita capek belajar, setelah kita capek sekolah maupun bekerja, kita akan kembali tinggal di rumah kita. Karena itulah tempat kita berlindung dan tempat kita menghabiskan waktu dengan keluarga. Namun, dalam lingkungan, kita juga harus tetap menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu dengan cara kerja bakti. Dengan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan, sehingga lingkungan akan menjadi bersih. Kalau lingkungan bersih, kita akan nyaman tinggal di dalamnya. Fungsi lingkungan yang ketiga yaitu sebagai tempat bersosialisasi, yaitu berinteraksi kepada sesama. Kalau kalian sebagai anak-anak, biasanya interaksinya yaitu dengan cara bermain bersama. Seperti pada permainan tradisional ini. Kalian melakukan bermain bersama satu dengan yang lain, saling mengenal, saling berinteraksi antar sesama.
Jadi lingkungan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk seperti hewan, tumbuhan, itu juga sangat memanfaatkan lingkungan. Untuk itu kita perlu memanfaatkan lingkungan itu dengan cara bijak dan dengan cara baik, jangan sampai kita merusak lingkungan. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Untuk menambah pemahaman kalian, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian bisa mencatat pertanyaan tersebut di buku tulis, kemudian kalian kerjakan, kalian foto, kirimkan ke WA saya. Ingat, jangan dikirimkan ke grup, tapi kirimkan ke WA pribadi saya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PLTA. Pertanyaan kedua, sebutkan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, jenis air seperti apakah yang biasa dimanfaatkan untuk PLTA? Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan generator? Pertanyaan kelima, jelaskan secara singkat sistem kerja PLTA. Pertanyaan keenam, sebutkan 3 peralatan yang memanfaatkan energi listrik beserta perubahan energinya. Pertanyaan ketujuh, jelaskan pengertian dari lingkungan. Pertanyaan kedelapan, jelaskan dan sebutkan 2 jenis lingkungan secara umum. Pertanyaan kesembilan, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia saja? Jelaskan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-10, sebutkan 3 fungsi lingkungan bagi manusia. Oke, selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Jangan lupa tetap fokus mengerjakan dan tetap semangat dalam mengerjakan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.